Abang Hansel menyanyikan lagu pengantar tidur, bab 705. Ibu, Rila sepertinya mengerti. Orila menaruh wajah di bantal, berpikir itu adalah tangan ibunya, dan dengan lembut menggosoknya 2 kali. Sayangku begitu cerdas, tentu saja akan mengerti. Saat sedang berbicara, suara Arila seperti terkejut. Sayang, ayah kamu kemari. Beberapa hari ini sepertinya masih marah denganmu. Ibu tutup telepon dulu ya. Malam telepon kamu lagi. Setelah selesai berbicara, Arila pun menutup telepon. Orila mendengar suara sibuk, tut tut tut. Dia pun mencibirkan bibirnya, mendengus. Dia sudah keluar selama ini, ayahnya tidak memperhatikannya. Ibu keluar seharian, tidak peduli kemanapun, ayahnya pasti akan menyusul ke sana. Terlihat tidak peduli kapanpun, dia anak perempuan ayah tidak sepenting ibunya. Ayah memang jahat. Dia sering mengatakan bahwa dia adalah Rila kecil kesayangan mereka. Tetapi dia mengatakan bahwa Rila kecil itu adalah Rila besar. Itu bukan dirinya, Rila kecil transparan. Kedepannya dia tidak ingin ayah lagi. Dia hanya menginginkan Abang Hansel. Biarkan Abang Hansel hanya menyayangi dia seorang. Memikirkan Abang Hansel, secara spontan terpikirkan ciuman Abang Hansel. Pipi Orila pun semakin memerah. Ternyata begini rasanya dicium. Bibir 2 orang menempel bersatu, bergesekan, berciuman. Saking mesra dapat mendengar detak jantung satu sama lain. Seolah-olah dia adalah bagian dari tubuhnya. Bagaimana ini? Karena memikirkan tentang Abang Hansel, jantung Orila berdetak kencang seolah-olah akan melompat keluar dari dadanya. Ya, dia hanya ingin Abang Hansel dan berpikir bahwa jantungnya berdetak lebih cepat. Jadi insomnia dan benar-benar insomnia. Bukan saja dia insomnia, mengantar dia kembali ke kediaman keluarga Lin. Situasi Abang Hansel yang kembali ke Begong jauh lebih buruk daripadanya. Sebagai presiden suatu negara, Miguel akan dengan ketat mengikuti jadwal sesuai dengan jadwal. Tidak peduli seberapa larut dia tidur di malam hari, dia akan bangun pukul 6 pagi untuk mempersiapkan pekerjaan sehari-hari. Malam ini dia selesai sibuk sudah sangat malam. Dan ketika dia bisa beristirahat, dia mengetahui bahwa Orila menghadiri pesta dansa di rumah Riko. Karena mengkhawatirkannya, dia pun pergi ke rumah keluarga Riko. Di rumah Riko terjadi hal yang tidak terduga, membuat tidak dapat menahan diri untuk mengenali Rila, dan setelah itu mengantarnya pulang. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, saat ini langit sudah akan cerah. Dia tidak ada waktu istirahat lagi, dan yang lebih penting, dia sangat bersemangat dan tidak perlu beristirahat. Miguel berdiri di dekat jendela kamar dan melihat ke arah rumah keluarga Lin, seolah dia bisa lebih dekat dengan Rila kecil. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai bibirnya. Sepertinya ada suhu Rila kecil, aroma Rila kecil. Saat ini perilakunya benar sangat tidak masuk akal. Iya, tidak masuk akal. Bisa dibilang daya kontrolnya sangat kuat. Bahkan saat ibunya meninggal, dia dapat menahan air mata. Dia benar-benar kehilangan kendali malam ini. Rencana awalnya adalah menunggu kemampuannya menjadi cukup kuat untuk bisa melindunginya. Ketika dia bisa melindungi Rila kecil, baru akan mengenalinya. Tentu tidak pernah berpikir untuk menciumnya. Tetapi ketika dia mendengar, dia berkata bahwa Doni adalah Abang Hanselnya. Pada saat itu hatinya terbakar. Dia adalah Rila kecilnya. Dialah Abang Hanselnya. Bagaimana dia bisa mengakui orang yang salah? Jadi dia dengan cepat mengetik satu kalimat,
membalas pesan Rila. Mungkin terlalu berisik di malam hari dan sudah bertemu Abang Hansel, jadi tidak bisa tidur. Kamu dengar musik yang tenang, nanti juga bisa tertidur. Sangat cepat. Dari sana mengirim pesan lagi. Abang Hansel, ketika Rila masih kecil, kamu sering menyanyikan lagu anak dan lagu pengantar tidur. Nyanyi lagi untuk Rila, mungkin Rila bisa tertidur. Dia tahu anak ini mencari kesempatan, tetapi dia suka gadis ini yang seperti ini. Jadi dia pun mengatakan iya. Pesan baru saja dikirim, panggilan telepon darinya pun masuk. Kecepatannya terlalu cepat hingga tidak berani dibayangkan. Miguel ingin mengangkat. Jari tangannya bergetar sesaat. Hampir saja menolak panggilan teleponnya. Miguel mengambil napas dalam-dalam, mengambil napas dalam lagi, dan tertawa bahwa dia tidak bisa tenang di depannya. Ketika dia menjabat sebagai presiden di depan orang-orang di seluruh negeri, dia tidak terlihat tegang. Dia bisa gugup seperti ini karena dia terlalu peduli padanya. Abang Hansel, aku Rila. Aku tidak bisa tidur. Setelah tersambung, gadis ini dengan cepat melaporkan namanya dan menjelaskan alasannya. Dia tampak khawatir jika dia tidak mengatakan dengan jelas. Miguel akan menutup teleponnya. Miguel merasa kasihan. Dengan lembut berkata, Rila, tenang. Abang Hansel telah berjanji bertelepon denganmu. Tidak akan menutup telepon. Abang Hansel, kamu baik sekali. Pria di dunia ini, kecuali ayahnya yang menyebalkan, Abang Hansel terhitung yang paling baik. Lagu apa yang ingin Rila dengar? Miguel dengan sabar memanjakannya. Sepertinya gadis kecil yang berbicara dengannya adalah boneka kecil yang baru berusia beberapa tahun. Asalkan dinyanyikan oleh Abang Hansel, Rila akan menyukainya. Tidak peduli seberapa tidak enak didengar, selama dinyanyikan oleh Abang Hansel, Rila akan menyukainya. Kalau begitu, Abang Hansel menyanyikan lagu Nina Bobo untuk Rila. Bagaimana menurut Rila? Kata Abang Hansel dengan lembut.